Informasi ini ditujukan kepada masyarakat yang memiliki perkara di pengadilan agar selalu waspada dan berhati-hati terhadap oknum yang menawarkan penyelesaian perkara dengan mengatasnamakan panitera Mahkamah Agung, dan diduga hal demikian adalah modus penipuan. Beginilah rekaman suara percakapan telepon antara seseorang yang mengatasnamakan sebagai panitera Mahkamah Agung dengan keluarga dari prinsipal perkara yang direkam oleh keluarga prinsipal terkait proses peradilan yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Tarakan. Dalam percakapan tersebut, oknum yang mengatasnamakan panitera meminta sejumlah uang untuk memuluskan proses perdata yang sedang dijalani oleh prinsipal. Berkomitmen. Kalau memang ada kesiapan untuk berkomitmen, kita pun siap memperjuangkan perkara ini bagaimana kiranya nanti untuk hasil musyawarah dan amar putusan bisa dikabulkan. Kira-kira sebagai tanda terima kasih atau ucapan terima kasih, ada berapa biji buah yang bisa disiapkan dari sana untuk buah apelnya? Rap Saudi, penasihat hukum, yang mana kliennya mendapat telepon dan surat dengan mengatasnamakan Mahkamah Agung menghimbau agar masyarakat berhati-hati terhadap modus penipuan ini. Dirinya menduga oknum tersebut mendapat data prinsipal beserta nomor perkara dari situs Mahkamah Agung. Jadi kalau ada pemberitahuan seperti begini dengan amplop Mahkamah Agung kepada para pihak diwakili oleh kuasa hukumnya, ini asli. Karena ini bebas biaya, ini dinas, tanpa ada perangko. Nah, kalau yang palsu sama bentuknya, sama dengan tujuannya apa segala, ada stempel Mahkamah Agung tapi dia pakai perangko. Berarti itu dikirimkan secara pribadi oleh oknum-oknum itu. Jadi ya mintalah kepada masyarakat, khususnya bagi orang yang punya perkara, hati-hati. Jangan sampai terjebak atau mengikuti kemauan mereka, itu tidak ada gunanya nanti. Jadi akhir-akhir ini sudah banyak modus-modus penipuan yang mengatasnamakan majelis hakim Mahkamah Agung maupun pengadilan tinggi melalui panitera-panitera yang mengaku atas nama panitera. Dari penipuan yang dilakukan mereka itu berbagai macam cara, dengan cara mengirimkan surat langsung kepada prinsipal melalui kelurahan-kelurahan masing-masing. Nah, kami himbau juga orang pihak kelurahan ini agar apabila ada surat masuk yang dari Mahkamah Agung yang ditujukan kepada warganya, itu kami mohon untuk diabaikan, karena seluruh perkara yang dalam usaha tingkat banding maupun kasasi semuanya hanya melalui satu pintu, yaitu pengadilan negeri setempat. Tidak ada langsung Mahkamah Agung mengirimkan kepada yang bersangkutan, apalagi mengatasnamakan panitera. Senada dengan itu, Humas Pengadilan Negeri Tarakan menuturkan, untuk informasi terkait upaya hukum, Mahkamah Agung telah mengedepankan keterbukaan informasi untuk masyarakat di era digital sekarang ini. Humas PN Tarakan juga mengimbau kepada masyarakat yang sedikit awam dengan sistem digital pengadilan dan Mahkamah Agung agar datang ke PTSP pengadilan setempat untuk mendapat informasi dari petugas PTSP mengenai metode atau cara mengakses situs yang dimaksud. Kita tidak bisa terlalu berkomentar terlalu dalam karena itu kan masih sepihak dari dia dan belum terbukti juga, dan itu masih dugaan. Bisa saja kita orang luar ada yang jual-jual nama oknum di dalam. Tetap kita berpegang teguh sama itu tadi, asas praduga tak bersalah. Kalau terkait untuk upaya hukum, sekarang Mahkamah Agung itu sudah terbuka, keterbukaan informasi itu sudah ada. Kita bisa cek di website Mahkamah Agung, kita bisa buka di sistem informasi penelusuran perkara PN Tarakan, di situ termuat dengan jelas putusan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, bahkan sampai amarnya. Namun untuk suratnya, salinan putusan kadang memang biasa lambat dikirim dari Mahkamah Agung. Setelah berkekuatan hukum tetap kan bisa diajukan permohonan eksekusi. Kalaupun masih ada yang mengatasnamakan oknum pengadilan bahwa harus bayar biaya ini biaya itu, ya tetap kita pegang teguh asas praduga tak bersalah tadi. Namun memang untuk biaya eksekusi itu ada administrasi dan itu memang sudah ada aturannya. Karena sekarang kita ada PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Jadi untuk mengajukan permohonan eksekusi nggak langsung ketemu dengan ibu panitera, tapi kita masukkan ke PTSP, nanti didisposisi ke atas. Rekening itu atas nama pengadilan negeri. Di luar itu kami tidak bertanggung jawab.
Dari Kota Tarakan, Kenneth Helmi Harahap, Kaltara TV.